Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan proposal metode penelitian kualitatif saya dengan mengangkat judul Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perubahan Moralitas Remaja Taman Murni Kota Prabu Muli untuk memenuhi tugas mata kuliah proposal skripsi. Baik, saya Betalina Fahal Meheratama, NIM A1A3180043, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Jambi 2021. Kemudian kita masuk pada bab 1, yaitu pendahuluan. Yang pertama, latar belakang masalah. Di sini kata moral berasal dari bahasa Latin mores yang berarti adat, kebiasaan. Moral sesuai dengan ide-ide yang umum diterima tentang tindakan manusia, mana yang baik dan wajar. Moral adalah ajaran tentang baik buruk perbuatan dan kelakuan, akhlak, kewajiban, dan sebagainya menurut Purwa Terminto dalam Ansori 2002. Perilaku adalah tindakan atau aktivitas dari manusia itu sendiri yang mempunyai bentangan yang sangat luas, antara lain berjalan, berbicara, menangis, tertawa, bekerja, kuliah, menulis, membaca, dan sebagainya. Dari uraian ini dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud perilaku manusia adalah sebuah kegiatan atau aktivitas manusia, baik yang diamati langsung maupun yang tidak dapat diamati oleh pihak luar, menurut Noto Atmojo 2003. Kemudian, remaja adalah disebut sebagai periode transisi antara masa anak-anak ke masa dewasa atau usia belasan tahun. Jika seseorang menunjukkan tingkah laku tertentu seperti susah diatur, mudah terangsang perasaannya, dan sebagainya. Lazimnya masa remaja dianggap mulai pada saat anak secara seksual menjadi matang dan berakhir saat ia mencapai usia matang secara hukum. Selanjutnya, berdasarkan observasi terhadap permasalahan di atas, faktor yang mempengaruhi perubahan moral remaja Taman Murni Kota Prabu Muli adalah perkembangan globalisasi, pengaruh lingkungan internal seperti keluarga, bahkan eksternal seperti teman sebaya atau lingkungan sekolah. Jika dilihat dari perkembangan teknologi, remaja Taman Murni ini selalu asik dengan gadgetnya, mulai dari pagi hingga malam tanpa henti mereka menggunakannya. Kita tidak menyalahkan akan perkembangan globalisasi dalam bidang teknologi. Telah seharusnya remaja harus pandai dalam menggunakan fasilitas yang ada. Hal ini menyebabkan ia kurangnya asupan akan moral dan etika. Sebagai contoh, mereka menggunakan gadget hanya untuk main game online dan menonton film yang ada dampak negatifnya. Kemudian, remaja yang ditinggal orang tuanya bekerja dari pagi hingga malam cenderung akan bersikap masa bodoh terhadap orang lain, seakan-akan tidak menguntungkan orang lain. Dikarenakan mereka selalu melakukan hal semuanya sendiri tanpa bantuan orang lain. Waktu malam hari adalah waktu yang tepat untuk berkumpul dengan keluarga. Hal ini tidak selalu dirasakan oleh mereka, karena waktu malam hari mereka dihabiskan dengan main gadget dan tidur. Hanya sedikit sekali waktu untuk berdiskusi dan bercerita kepada keluarga. Hal ini akan menyebabkan perubahan moral yang kurang baik terhadap diri remaja tersebut. Bisa dilihat, di sini ada indikator moralitas remaja. Ada 9 yang saya buat di sini, bisa dilihat dan disaksikan. Selanjutnya, bab 1, pendahuluan rumusan masalah. Dapat dilihat dari latar belakang masalah, maka penulis dapat merumuskan masalahnya, yakni apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan moralitas remaja Taman Murni Kota Prabu Muli. Kemudian, ada bab 1, pendahuluan identifikasi masalah. Dapat dilihat dari latar belakang di atas, dapat diidentifikasi dengan beberapa masalah mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan moralitas remaja Taman Murni Kota Prabu Muli, yakni sebagai berikut. Yang pertama, adanya perubahan moralitas remaja Taman Murni Kota Prabu Muli. Yang kedua, masih terdapat masyarakat memiliki anak yang mana mengalami perubahan moralitas. Yang ketiga, kurangnya peran masyarakat dalam mengatasi perubahan moralitas remaja. Kemudian, bab 1, pendahuluan batasan masalah. Dapat dilihat dari identifikasi masalah di atas, maka masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini dapat dibatasi, yakni untuk menganalisis dan mengetahui faktor-faktor
faktor yang mempengaruhi perubahan moralitas remaja Taman Murni Kota Prabumuli. Kemudian, bab 1 pendahuluan tujuan penelitian. Dapat dilihat dari permasalahan di atas, maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini yakni sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengetahui pergaulan remaja Taman Murni Kota Prabumuli. Yang kedua, untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan moralitas remaja Taman Murni Kota Prabumuli. Selanjutnya, bab 1 pendahuluan manfaat penelitian. Dapat dilihat dari hasil penelitian telah dilakukan, maka dapat diperoleh berbagai manfaat yang diharapkan oleh penulis yakni sebagai berikut. Yang pertama, manfaat teoritis. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan yang lebih luas. Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan alternatif sebagai motivasi atau semangat untuk melakukan penelitian selanjutnya. Yang kedua, manfaat praktis. Bagi pembaca, agar pembaca dapat mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan moralitas remaja. Bagi remaja atau masyarakat, dari hasil penelitian ini seharusnya dapat dijadikan referensi untuk evaluasi perubahan yang lebih baik lagi dan sebagai pedoman agar tidak terpengaruh ke hal yang negatif terhadap faktor yang mempengaruhi perubahan yang bersangkutan dengan moral. Lanjut, memasuki bab 2 yakni kajian pustaka. Pembahasan pertama yakni definisi moral. Ada 3 ahli di sini. Yang pertama, Schaeffer. Beliau berpendapat bahwa moral dapat diartikan sebagai kaidah, norma dan pranata yang mampu mengatur perilaku individu dalam menjalani suatu hubungan dengan masyarakat. Menurut ahli yang kedua, yakni Wiwit Wangyuning dan kawan-kawan, beliau mengatakan bahwa moral berkenaan dengan norma-norma umum mengenai apa yang baik atau benar dalam cara hidup seseorang. Menurut ahli yang ketiga, yakni Imam Soekardi, beliau berpendapat bahwa moral adalah suatu kebaikan yang disesuaikan dengan ukuran-ukuran tindakan yang diterima oleh umum, meliputi kesatuan sosial atau lingkungan tertentu. Dari ketiga pendapat ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa moralitas adalah suatu sistem peraturan atau ajaran baik buruknya perbuatan, sikap dalam menjalani suatu hubungan dalam masyarakat yang meliputi kesatuan sosial dan lingkungan tertentu. Bab 2, kajian pustaka. Tujuan moral. Berikut tujuan moral yakni sebagai berikut. Di sini terdapat 3 tujuan moral. Yang pertama, untuk memotivasi manusia agar bersikap dan bertindak dengan penuh kebaikan dan kebajikan yang didasari atas kesadaran kewajiban yang dilandasi dengan moral. Yang kedua, untuk menjaga keharmonisan hubungan sosial antar manusia karena moral menjadi landasan rasa percaya terhadap sesama. Yang terakhir, membuat manusia lebih bahagia secara rohani dan jasmani karena menunaikan fungsi moral sehingga tidak ada rasa menyesal, konflik batin, dan perasaan berdosa atau kecewa. Kemudian, bab 2 kajian pustaka. Proses pembentukan moral. Yakni, menurut ahli Hurlock 1999 menjelaskan 4 pokok utama yang dipelajari dalam membentuk moral seseorang yaitu: yang pertama, belajar dari apa yang diharapkan kelompok dari anggotanya. Harapan yang terperinci dalam bentuk hukum, kebiasaan, dan peraturan. Kedua, belajar mengembangkan hati nurani sebagai kendali internal perilaku individu. Yang ketiga, belajar mengembangkan perasaan bersalah dan rasa malu. Kemudian, bab 2, kajian pustaka, definisi remaja. Remaja atau adolescence berasal dari kata Latin yakni adolescens yang berarti tumbuh ke arah kematangan fisik, sosial, dan psikologis menurut Sarwono 2012. Menurut ahli Piaget, secara psikologis, masa remaja merupakan masa individu tidak lagi merasa berada di bawah tingkat orang-orang yang lebih tua, melainkan masa remaja merupakan masa individu berintegrasi dengan masyarakat dewasa dan berada pada tingkatan yang sama. Menurut Dewi 2012, pada umumnya remaja didefinisikan sebagai masa peralihan dari masa anak-anak menuju ke masa dewasa yang terjadi pada usia 12 tahun hingga 21 tahun. Dari ketiga pendapat ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa remaja merupakan masa peralihan atau masa transisi dari anak-anak menuju ke dewasa yang berlangsung pada usia 12 tahun hingga 21 tahun.
dengan adanya perubahan fisik, sosial, dan psikologis, di mana secara psikologis remaja mulai berinteraksi dengan masyarakat dewasa dan berada pada tingkatan yang sama. Selanjutnya, bab 2 kajian pustaka bagian tahapan remaja. Menurut Sarwono 2012, ada 3 tahap perkembangan remaja dalam proses penyelesaian diri menuju dewasa, yaitu antara lain, yang pertama, remaja awal. Masa remaja awal berada pada rentang usia 10 tahun hingga 13 tahun, ditandai dengan adanya peningkatan yang cepat dari pertumbuhan dan pematangan fisik, sehingga intelektual dan emosional pada masa remaja awal ini sebagian besar pada penilaian kembali dan restrukturisasi dari jati diri, menurut Aryani 2010. Yang kedua, remaja madya. Masa remaja madya berada pada rentang usia 14 tahun hingga 16 tahun, ditandai dengan hampir lengkapnya pertumbuhan pubertas, di mana timbulnya keterampilan berpikir yang baru, menurut Aryani 2010. Yang ketiga, remaja akhir. Masa remaja akhir berada pada rentang usia 16 tahun hingga 19 tahun. Masa ini merupakan masa konsolidasi menuju periode dewasa. Berikut bab 2 kajian pustaka faktor-faktor yang mempengaruhi moralitas remaja. Di sini ada 5 faktor-faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama, lingkungan keluarga. Yang kedua, lingkungan sekolah. Yang ketiga, lingkungan masyarakat. Yang keempat, rendahnya tingkat pendidikan keagamaan. Dan yang terakhir, pengaruh budaya asing atau westernisasi. Kemudian, bab 2, hasil penelitian yang relevan. Di sini ada 3 hasil penelitian yang relevan terkait dengan judul tersebut. Yang pertama, penelitian dilakukan oleh Ardianto 2017 melalui skripsinya yang berjudul Faktor-faktor penyebab kenakalan remaja di Lebak Mulyo, Kecamatan Kemuning, Kota Palembang. Kedua, penelitian dilakukan oleh Densi Sahputri 2018 melalui skripsinya yang berjudul Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku menyimpang remaja, studi kasus pada remaja kecanduan komik obat batuk di Desa Palak, Bengkreung, Kabupaten Bengkulu Selatan. Yang ketiga, penelitian dilakukan oleh Muhammad Ali Adriansa Marwita Rahmi 2012 melalui jurnal yang berjudul Faktor-faktor yang mempengaruhi moralitas remaja awal. Kemudian bab 2, kerangka berpikir. Berikut kerangka berpikir pada proposal skripsi penelitian kualitatif saya, bisa dilihat. Bab 3, metodologi penelitian, tempat dan waktu penelitian. Penelitian tersebut dilaksanakan di daerah Tamurni, tepatnya di kota Prabu Muli. Pelaksanaan penelitian dengan waktu pengambilan data kurang lebih selama 3 bulan. Tidak menutup kemungkinan apabila data yang diperoleh dirasa sudah cukup untuk diolah, maka akan lebih cepat. Dan bila dirasa data belum cukup untuk diolah, maka peneliti akan Kemudian bab 3, metodologi penelitian, bagian pendekatan dan jenis penelitian. Penelitian tersebut memakai pendekatan yakni pendekatan kualitatif. Menurut Crick dan Miller menyatakan pendekatan kualitatif adalah pendekatan tertentu dalam ilmu pengetahuan yang selalu berkesinambungan pada penglihatan manusia dan sekitarnya. Penelitian tersebut menggunakan jenis penelitian kualitatif. Jenis penelitian naratif adalah jenis penelitian yang dijabarkan langsung secara lisan dengan mengatakan atau menceritakan mengenai isi penelitian. Penelitian ini dikumpulkan dengan cara diskusi, percakapan, atau wawancara. Singkatnya, pengalaman individu akan diceritakan kepada peneliti, dan kemudian akan diceritakan kembali dengan susunan kata-kata sang peneliti. Kemudian, bab 3, metodologi penelitian, bagian sumber data. Di sini ada 2, yang pertama sumber data primer dan sumber data sekunder. Baik, kita kaji sumber data primer. Menurut Sugiono 2015, sumber data primer adalah data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Di dalam sumber data primer ini, orang yang ditanya akan disebut narasumber. Kemudian, sumber data sekunder menurut Sugiono 2015, beliau mengatakan bahwa sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data dengan kontinu lewat orang lain atau lewat dokumen. Sumber data sekunder dapat diambil dari berbagai referensi seperti buku, jurnal,
laporan, dan lain-lain, sebagaimana harus berhubungan dengan judul penelitian yang diangkat. Kemudian, bab 3 metodologi penelitian bagian teknik pengambilan sampel. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah teknik purposive sampling. Menurut Arikunto 2006, teknik pengambilan sampel dengan tidak berdasarkan random daerah atau strata, melainkan berdasarkan atas adanya pertimbangan berfokus pada tujuan tertentu. Menurut Noto Atmojo 2010, beliau mengatakan bahwa teknik purposive sampling adalah pengambilan sampel yang berdasarkan atas suatu pertimbangan tertentu seperti sifat-sifat populasi ataupun ciri-ciri yang sudah diketahui sebelumnya. Yang terakhir, menurut Sugiono 2010, beliau berpendapat bahwa teknik purposive sampling adalah teknik untuk menentukan sampel penelitian dengan beberapa pertimbangan tertentu. Penggunaan purposive sampling pada penelitian ini yaitu bertujuan untuk dapat mengetahui apa saja faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perubahan moralitas remaja yang dapat dilakukan dengan cara melihat dan berinteraksi. Bab 3 metodologi penelitian bagian teknik pengumpulan data. Menurut Suharsini Arikunto 2010.234, teknik pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan dipermudah olehnya. Kemudian, menurut Sumadi Suryabrata 2008.252, teknik pengumpulan data adalah alat yang digunakan untuk merekam pada umumnya keadaan aktivitas atribut-atribut psikologis. Terakhir, menurut ahli Ibnu Hajar 1996/160 berpendapat bahwa teknik pengumpulan data adalah alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan informasi tersebut. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut. Yang pertama, teknik observasi, teknik wawancara, dan teknik dokumentasi. Kemudian, bab 3 metodologi penelitian bagian teknik uji validitas data. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji credibility, transferability, dependability, dan comparability. Menurut Sugiono 2007-2070 dilakukan uji validitas data, yakni bertujuan agar data yang telah diperoleh merupakan data yang akurat. Adapun uji validitas data yang dilaksanakan yakni sebagai berikut. Yang pertama, kredibilitas, kedua, perpanjangan pengamatan, yang tiga, triangulasi, dan keempat, membership. Kemudian, bab 3 metodologi penelitian, instrumen penelitian. Dalam penelitian kualitatif, instrumen utamanya adalah peneliti itu sendiri. Selanjutnya, ketika fokus penelitian semakin jelas, maka peneliti mencoba mengembangkan instrumen penelitian sederhana yang diharapkan dapat memperlengkap temuan data serta menjadi pembanding data sebelumnya. Menurut Sugiono 2012.2-399. Menurut ahli yang bernama Sukma Dinata 2010, instrumen penelitian adalah sebuah tes yang memiliki karakteristik mengukur informan dengan sejumlah pertanyaan dan pernyataan dalam penelitian. Yang terakhir, menurut ahli yang bernama Sugiono 2009, beliau berpendapat bahwa instrumen penelitian adalah alat bantu yang digunakan oleh peneliti dalam mengukur fenomena sosial serta alam yang sesuai dengan variabel penelitian. Selanjutnya, bab 3 metodologi penelitian bagian teknik analisis data. Bisa dilihat di sini menurut komponen dalam analisis data interaktif model. Menurut Sugiono 2007.2247, berikut adalah bagian teknik analisis data. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan melalui video ini. Terima kasih pada para pembaca atau para pendengar yang telah menyaksikan video saya, yang telah meluangkan waktunya untuk melihat